Kak. Boleh wawancara nggak, Kak? Boleh. Menurut gue kayak seru-seru kegiatannya, apalagi pas retret kan, bareng adik-adik, terus nyanyi-nyanyi bareng, seru-seruan bareng, main-main bareng. Menyenangkan, seru, itu dah, seru menyenangkan banget lah. Kesan selama ikut Rockris tuh seneng ya, karena bisa saling mengenal teman-teman yang seiman. Kesan selama ikut Rockris yang pertama dari kelas 9 sampai 10 pastinya takut sama papi karena sering bolos. Baru pas ikut panitia apa ya kemarin? Paskah ya? Bukan, Natal. Baru agak seru lah karena udah kenal sama orang-orang kan. Kesannya yang pasti aku bangga dan bersyukur banget bisa bagian dari Rockris 5, karena dalam komunitas ini aku banyak belajar, terutama dalam sosial dan kerohanian. Menyenangkan. Ya, seru lumayan lah. Kesannya berkesan. Kesannya seru. Soalnya seru. Ya, soalnya sebagai kaum minoritas di sini terasa spesial aja sih. Jadi kalau ketemu sama teman-teman yang sama ya. Dari aku kesannya, aku happy meskipun hanya merasakan Rockris offline. Bentar banget, cuman 1,5 tahun. Dari 3 tahun ajaran gue cuma 1,5 tahun, tapi itu seru soalnya jadinya lebih mengenal teman-teman yang awalnya tidak dikenal. Jadi kayak tadinya gue sekelas sama dia nih, tapi gue gak kenal. Tiba-tiba pas kelas 12 gue gak sekelas lagi, terus bener, pas kelas 12 gue udah gak sekelas lagi, terus malah makin deket karena lewat Rockris. Kelas 12 gak sekelas sih? Bukan. Kesannya sih kayak aku kan biasanya gak pernah ikut yang semacam perkumpulan rohani gini yang spesifik untuk anak seumuranku. Jadi ya sebenarnya pengalaman baru sih, kayak banyak banget yang kita harus kayak misalnya harus nyiapin ini itu untuk misalnya KJS, KJP gitu. Jadi kita dilatih untuk kerja sendiri lah, maksudnya misalnya kayak kita yang nyiapin lagunya untuk misalnya pujian, atau kita yang baca bacaannya. Jadi experience baru sih. Gila, kesannya tuh gimana ya, gue tuh nggak bisa describe, soalnya tuh emang seru banget. Kayak gue mengalami banyak hal, banyak story-nya bener-bener gue nggak bisa lupain dari Rockris. Kayak pengalaman gue tuh di Rockris bener-bener seru banget. Kayak SMA gue bersyukur banget sih gue jadi part of Rockris, soalnya bener-bener itu mewarnai hidup gue banget di SMA. Jadi aku kan pertama kali Rockris pas zaman online. Terus dulu itu kita belum saling kenal, cuma lewat Zoom doang kan. Terus baru pertama kali kenal satu sama lain secara personal pas offline ini. Dan selama offline ini gue merasa nyaman, gue merasakan kekeluargaan anak-anak Rockris. Rockris tuh comfort people gue. Terus selama jujur di Rockris tuh lebih berasa kayak, oh ini nih saudara-saudara seiman gue nih, ini tempat gue bisa cerita apapun, bisa kayak nyembah Tuhan bareng, bisa puji Tuhan bareng. Jadi kayak best lah Rockris. Papdi menurut gue ya rada bawel, terus rese tapi jahil ya, tapi asik banget. Karena kalian pokoknya harus tetap suka sama Papdi. Tapi orangnya ya baik, ya walaupun galak, tapi demi kebaikan kita semua juga sih. Papdi tuh pertama kali ketemu kan kalau aku lewat Zoom ya, jadi itu awalnya tuh kayak galak gitu deh, tapi baik banget. Papi orangnya cerewet terus galak, terus baik, terus ya gitulah. Pak Abdi orangnya seru banget, asik banget. Kalau diajarin sama Pak Abdi bawanya have fun, karena dia tuh tahu kapan harus bercanda dan tegas. Baik, tapi kadang-kadang garing. Papi orang yang baik, cuma dia agak tegas ya, makanya juga gak menjawab katanya. Papdi orangnya baik, Papdi itu mentor buat Rockris, buat anak-anak Rockris, jadi teman juga. Walaupun suka beda pendapatnya, suka ada pro dan kontra, tapi yang namanya kehidupan, gue sih gue bertumbuh bareng Rockris ya, maksudnya kayak dari dulu, maksudnya dulu kayak gak kenal terus ya lama-lama family lah menurut gue. Abdi bapaknya anak-anak Rockris. Sedih. Lanjut. Abdi, jadi kalau dari saya
Papdi ini orangnya dibilang baik ya baik, dibilang ngeselin ya ngeselin, dibilang nyebelin sama aja ya, cuman ya kadang suka bikin bete aja ya. Terus sebenarnya niat baik. Terus sebenarnya gue kenal Papdi dari kelas 10 akhir ya, tidak nggak salah. 9 sampai 10. Terus itu kenal doang, tapi kayak ya udah masih cukup tahu doang, cukup tahu dalam. Tapi abis itu dari situ kan makin dekat ternyata Papdi tuh ngajarin apa yang kita belum dapetin di luar juga. Kayak Papdi the best. Papdi dia asik sih, kayak biasanya kan sama guru kadang-kadang ada barrier gitu, tapi kalau Papdi tuh kayak ngebuat kita ngerasa kayak oh nggak apa-apa kali ya kalau kita ngomong ini itu, kayak misalnya kita mau curhat atau gimana kalau kesah, kita bisa lebih bebas free aja gitu ya, meski kadang-kadang emang bercandanya rada gimana gitu. Pertama kali gue ketemu Pak Abdi tuh waktu Pak Abdi belum ngajar, bener-bener baru pertama kali ngajar. Itu pas gue Natalan sama anak 16. Itu Pak Abdi pertama kali gue lihat pas gue jadi pengurus Natalan juga. Dan itu tuh gue ngeliat Pak Abdi tuh pertama kali tuh kayak serem banget, bener-bener Pak Abdi tuh mukanya tuh kayak datar terus kayak tegas banget gitu. Dan gue tuh kayak takut gitu, gue kayak anjir bilang apa ya, kayak gila ini guru gue nih ntar gini, serem banget gila. Dan tapi ternyata pas Pak Abdi udah mulai ngajar, itu bener-bener gue kayak ngerasa ih gila gurunya tuh asik banget, kayak bener-bener gue nggak kepikiran kalau guru bakal asik itu, bener-bener ramah, friendly, kayak bener-bener. Dan yang paling gue salut dari Pak Abdi itu Pak Abdi bener-bener care sama kita, dan itu bener-bener gue bersyukur banget Pak Abdi ngajar di rumah. Jujur. Kita kan pertama kali diajar Papdi tuh kelas 10 ya. Semester 2 online. Di situ jujur semua orang pasti ngira Papdi tuh kayak galak banget. Terus kayak kayaknya nih gurunya nih. Gue jujur takut sama Pak Abdi, dan dulu tuh gue nggak berani buka kamera. Iya. Karena dulu tuh jujur aja maaf banget Pak Abdi, gue tuh taruh ini di sebelah kasur sebelum tidur. Terus kayak Pak Abdi juga sering kayak lu kameranya nyalain, kamera nyalain gitu. Ternyata Papdi orangnya sangat lovely. Gue regret sih, karena gue kan murid itu ya yang apa tuh yang kena covid ya, yang harus nge-zoom setiap hari gitu kan. Jadi menurut gue regret itu yang berkesan buat gue. Kemarin sih yang di puncak itu sebenarnya Regret kemarin itu bener-bener pengalaman kita berkumpul bersama-sama, terus kita sharing-sharing juga, itu benar-benar. Retret lah orang kita covid. Sebenarnya semua kegiatan yang ada di Rokris itu berkesan. Cuma kalau harus pilih salah satu, aku pilih retret. waktu retret. Of course retret ya, nggak ada lagi. Nggak ada gue. Soalnya angkatan gue tidak merasakan yang kayak pergi-pergi kemana-mana. Terus yang kedua tadi yang pertama gue bilang kayak makin dekat sama yang awalan nggak kenal atau awalnya kayak jauh gitu. Terus yang ketiga paling berkesan awalnya habis retret ngalamin perubahan. Emang pendapat gue beda nih, pas banget lo ngewawancarin gue. Kalau semuanya yang jawab retret gue enggak. Ada gue. Ya sedih sebenarnya gue nggak ikut retret, tapi banyak kehidupan yang nggak semua hal kita ikutin beda jalannya. Kalau gue sebenarnya setiap hari Jumat itu berkesan buat gue sendiri. Sama menurut gue kayaknya paling berkesan adalah Natal offline pertama. Pokoknya itu pas lagi Natal offline pertama setelah pandemi itu aku dan teman-teman jadi panitia, jadi cukup paling berkesan. Pas itu retret sih, kayak misalnya kalau dulu aku waktu SMP sih sering retret, cuman perkiraanku waktu udah di negeri kayak nggak bakal ada retret gitu, apalagi habis covid kan. Jadi retret kemarin tuh yang kita urus dari nol sendiri, jadinya kayak rasa oh ini karena usaha angkatan ini jadinya kita bisa ngelakuin retret, dan kita juga dapat pengalaman yang banyak. Misalnya kita bisa nginep bareng, terus habis itu bisa dapat pelajaran kerohanian bareng. Retret, please. Kalau ada orang yang ngejawab retret, itu benar-benar mana buat gue tonjok orang itu. Benar-benar retret itu benar-benar life changing banget. Gue puji Tuhan banget, puji Tuhan gue ikut retret. Gue jadi ya pengurus maybe, tapi benar-benar di retret itu gue belajar banyak hal. Gue yang paling utama tuh benar-benar gara-gara retret gue benar-benar tobat. Maksudnya benar-benar gue yang kalian gue sebelumnya itu benar-benar setahun lebih gue nggak pernah gereja. Terus gue habis retret itu benar-benar habis retret gue benar-benar diubahkan banget, dan itu benar-benar kayak one of the best days in my whole life. Iya. Retret
itu retret kan kita juga selama SMA kayak outing keluar sekolah cuma retret doang. Terus kayak sama anak Chris berasa banget kayak bonding, nangis-nangisan bareng, bukan bareng. happy bareng, kayak jadi bisa lebih kenal satu sama lain waktu retret. Semangat sekolahnya, semangat mengurus trophisnya supaya adik-adik yang di bawah juga makin terus seru juga sama kalian juga nanti yang ngurusnya. Ya semangat untuk progresnya semakin bagus ke depannya. Itu aja. Yang pertama yang pasti ya, belajar yang rajin, terus jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Ya semoga kalian sukses semua ya. Semangat sekolahnya, terus jangan nakal-nakal, gak usah sok-sokan buat yang cowoknya. Terus ya semangat lah. Dah. Pesan-pesan buat adik-adik semua, semoga selalu solid, apa-apa selalu bareng, jangan ada yang misah, pokoknya harus peduli satu sama lain dan harus kuat karena kita minoritas di sini. Semoga dari Rockis angkatan 3536 bisa membanggakan nama Rockis di SMA 5 Bekasi. Kurang lebih sama membanggakan SMA 5, terus bahagia untuk Abdi lah. Dia cuma guru satu-satunya guru orang Kristen loh. Teh manis satu, martabak manis dua. Menurut gua kalau dapat tugas sepanjang tuh karena kita Rokis anggap aja itu tampilnya buat Tuhan. Boleh main-main tapi ingat kalau Rokis tuh buat Tuhan. Jadi ingat sampai kita layani. Bangun hubungan yang baik, komunikasi. Kalau bisa sih jangan saling tengah saudara ya, jangan saling tusuk menusuk. Semoga kelas 10 dan kelas 11 kedepannya semakin sukses. Semoga nanti pas merasakan yang kita rasakan tetap tenang. Di pesan untuk pengurus, kalian semoga tetap akur. Semangat aja sih, maksudnya kayak meskipun Rockris desa isinya dikit, cuman jangan ngerasa kalau kalian tuh minoritas. Jadi santai aja, maksudnya tetap semangat. Terus habis itu untuk depannya bimbing adik-adiknya lagi, jangan sampai ada yang ngerasa tertinggal sama yang lain. Kita ada yang kumpul, tolong diajak gitu. Ini Rockris kelima tuh udah berkembang banget menurut gue ya, dari sejak dari dulu deh, cuman apalagi pas terutama dengan Fabi ngajar di 5 itu benar-benar makin lama gue liat tuh kayak perkembangannya tuh eksponensial gitu loh. Jadi kayak benar-benar keren banget dan lu pada harus bersyukur banget jadi part of Rockris menurut gue. Soalnya gimana ya, ini lu udah ada di organisasi di mana lu bisa bertemu bersama, lu bisa saling support, bisa saling tuh benar-benar gue saling buat menyembah Tuhan gitu, buat memuliakan nama Tuhan. Dan lu harus gimana ya, at least aktif banget nunggu SMA ini. Semangat, jangan belajar spesies dulu, main-main aja dulu yang puas. Dari kelas 12 baru belajar. Tapi itu penting ya, nikmatin dulu karena SMA semua tuh ternyata seru banget. Kita baru bisa ngerasain itu 1,5 tahun terakhir dan kayak waktunya kurang lama banget. Gue iri di bener sama anak-anak aku kelas 11 sama udah kayak aku udah punya circle, terus nanti masih ada 2 tahun lagi mereka bareng. Tetap semangat, anak-anak Rockris tetap percaya pada Tuhan. Betul. Karena jalan Tuhan Adalah yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan.